Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, yang video-video sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam operasi yang ada di matriks. Nah, ini kita akan melanjutkan. Jadi di sini kita punya dua buah matriks. Nah, bagaimana kalau kita mengalikannya kan? Tentunya sama seperti di penjumlahan dua matriks ya. Jadi tidak bisa sebarang, jadi harus ada syaratnya. Nah, kita masuk saja. Jadi bagaimana cara mengalihkan dua matriks? Pertama, kita perhatikan dulu kalau kita punya matriks A ukurannya M kali P. Jadi ini banyak barisnya, ya kan? Banyak baris dan di sini P-nya ini banyak kolomnya ya. Nah, dan matriks B-nya kita punya P kali N. Jadi ini banyak barisnya. Terus yang bagian sini adalah banyak kolomnya. Perhatikan bahwa di sini P, di sini P. Artinya apa? Banyak kolom pada matriks yang pertama sama dengan banyak baris pada matriks yang kedua. Jadi itu syaratnya. Untuk hasil kalinya sendiri, kita notasikan dengan AB. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Jadi entry pada baris ke I, kolom ke J pada matriks AB kita definisikan sebagai jumlahan ini ya. Dan bisa kita lihat S-nya ini bergerak dari 1 sampai P. Karena masing-masing bisa dilihat kan. Ini ada P, ini juga ada P. Dan tentunya I-nya ini ya kita gerakkan kan dari 1 sampai M dan J-nya dari 1 sampai N. Dan hasilnya kita peroleh AB ini adalah berukuran M kali N ya. Kenapa? Karena ya kita punya ada M baris nanti kan yang di sini dan N kolom. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita punya dua buah matriks, nah syaratnya untuk dapat dikalikan adalah banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua. Jadi supaya lebih mudah, kita masuk ke contoh ya, terlebih dahulu kita punya matriks A-nya ini, B-nya ini ya. Jadi kita cek dulu untuk ukurannya. Jadi matriks A ini ukurannya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3 ya. Untuk B-nya barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Jadi nanti AB ini akan berukuran berapa? 2 kali 4 ya. Jadi itu. Dan supaya lebih fokus, jadi kita akan lihat beberapa entry saja. Jadi pertama kita lihat entry dari matriks AB pada baris pertama kolom kedua. Jadi bisa dilihat di sini pada bagian yang diberi warna biru. Nah ini kita dapat 6 ini dapat dari mana? Jadi 6 ini ya dari 1 kali 4. Jadi 1 kali 4. Terus 2 kali 1. Ini kan 2 kali 1. Terus 0 kali 0 ya. Jadi kita punya di sini 4 tambah 2 tambah 0 ya. Jadi kita peroleh 6. Jadi 6-nya dapat dari situ. Terus kalau kita fokus ke baris kedua, kolom ketiga, jadi kita peroleh ini ya. Nah ini dapat dari mana? Kita cek yang warna merah kan. Ini warna merah kan. Dapat dari situ. Jadi kita punya ini 2 kali 2, ya kan dari sini kali sini, negatif 1 kali 3, ini ya, dan 2 kali 1 ya. Nah, ini, jadi kita peroleh berapa ini? 4 dikurang 3 ditambah 2 ya ini ya. Jadi kita peroleh ya 1 tambah 2, 3 kan. Seperti itu. Nah, contoh lain supaya lebih jelas. Jadi kali ini contohnya kita buat full ya untuk seluruh perhitungannya. Jadi kita cek lagi ini ukurannya berapa? 2 kali 3 karena barisnya 2, kolomnya 3. Terus bagian B-nya ini 3 kali 2 karena barisnya 3, kolomnya 2 ya. Jadi nanti AB ukurannya berapa? Ya kita peroleh 2 kali 2. Nah ini bagaimana? Jadi ini kita peroleh yang bagian sini ya. Dari mana? 1 kali 2 tambah 2 kali 3, 0 kali 1. Jadi ini harusnya 0 kali 1. Terus yang bagian sini dapat dari mana? Ya 1 kali 4 tambah 2 kali 1 tambah 0 kali 0. Ya, yang bagian itu. Terus yang baris kedua kolom pertama dapat dari mana? 2 kali 2, negatif 1 kali 3, 2 kali 1. Terus yang terakhir
2 kali 4, negatif 1 kali 1, tambah 2 kali 0. Jadi kalau kita hitung, kita peroleh matriks ini. Oke, jadi semoga cukup jelas. Nah, sekarang ada satu matriks yang spesial yang kita sebut dengan matriks identitas. Jadi matriks identitas ini spesial kenapa? Ya, sebelumnya kita bahas dulu ya untuk bentuknya ya. Jadi bentuknya adalah seluruh entry diagonalnya itu 1 dan selain itu 0. Contohnya bagaimana? Kalau identitas yang ukurannya 2 kali 2, ya berarti ini. Kalau 3 kali 3 ini, 4 kali 4 ini ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kalau matriks identitas itu harus matriks persegi. Nah, kenapa dia bagus? Kenapa dia spesial? Bisa kita lihat untuk sifatnya. Nah, kita lihat di sini kalau kita punya 3 buah matriks dan ya ada beberapa skalar ya di sini ya. Jadi I-nya identitas. Nah, kita peroleh I dikali A sama dengan A dikalikan A kali I ya. Bagaimana buktinya? Jadi contohnya yang pertama, kalau kita punya I kali A, ya kan? Misalkan A-nya M kali N, berarti kan I-nya harus berapa ini? I yang di sini ukurannya adalah M kali M ya. Jadi kalau kita lihat ya, dari ini, entry baris ke I, kolom ke J dari sini ini kan jumlahan ya enggak, jumlahan dari ini I ya kan, kita peroleh ini misalkan ini N ya, jadi misalkan ini P dari 1 sampai N, jadi kita punya apa ini sampai M ya, karena M kan di situ kan, kita punya di sini misalkan ini IP ya. Terus di sini A, di sini PJ, ya kan? Nah, kita peroleh apa? AIP, selain ketika I sama dengan P, berarti kan 0 ya. Jadi semuanya 0, berarti tinggal berapa? 1 dikali. Nah, bagian I-nya sama dengan P, berarti ini IJ ya. A, IJ kan? Berarti artinya apa? Kita memperoleh di sini A, IJ kan? Jadi kita peroleh ya, entry pada baris ke I, kolom ke J, dari IA, sama dengan, ya entry baris ke I, kolom J, dari matriks A. Kalau yang AI-nya gimana? Ya tentunya ukurannya harus menyesuaikan ya. Jadi, kalau A-nya M kali N, berarti di sini I-nya N kali N kan? Ini M kali N ya. Jadi, kurang lebih idenya sama ya. Nanti dapat kita tunjukkan dari entry-nya, baris ke I, kolom ke J dari matriks ini adalah A, IJ juga. Jadi langkahnya kurang lebih sama. Terus menariknya adalah ketika kita punya perkalian matriks, dia berlaku sifat asosiatif. Nah, bisa tidak membuktikannya? Kita tinggal ya sebagai latihan, karena ini bagus untuk latihan kan, untuk mengecek pemahaman juga. Tidak sulit karena tinggal kembalikan ke definisi. Terus juga yang menarik adalah dia memenuhi sifat distributif. Nah, bagaimana buktinya? Ya tinggal kita cek saja. Kalau kita punya definisinya tadi ya, kalau kita jumlahkan, nah jumlahnya itu kan bisa dilihat ya, jumlah yang di B plus C ini, jadi B plus C itu kolom ke IJ-nya itu kan sama saja. Yang baris ini ya, entry baris ke I, kolom ke J-nya, ini J ditambah C, IJ juga kan. Jadi nanti kita peroleh ada sifat distributif himpunan bilangan real yang terpakai. Jadi kita bisa simpulkan terakhirnya, jadi dia berlaku sifat distributif kiri ya di sini ya. Dan distributif kanannya juga kurang lebih sama seperti itu. Terus untuk sisanya di sini dapat dicoba sendiri untuk latihan. Jadi tidak terlalu sulit. Dan salah satu yang menarik di sini adalah kalau kita punya AB sama dengan I dan CA sama dengan I, jadi bisa dilihat ya. AB sama dengan I, terus CA-nya sama dengan I ya. Jadi bagaimana mendapatkan B sama dengan C-nya? Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita punya AB sama dengan I, CA-nya I ya. Jadi A, B, ya kan?
Kalau kita pengen B sama dengan, jadi B-nya ini kan sama dengan apa? I dikali B ya. Iya nggak? Jadi I-nya itu padahal sama dengan CA kan? CA ya. Jadi kita peroleh di sini I-nya itu CA. Ini dikali B, ya kan? Padahal AB-nya itu kan I kan, CI kan? Ini sama dengan C. Jadi ini salah satu yang menarik dari sifat perkalian matriks ya. Jadi mungkin itu saja untuk video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.